Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Markayanti Esa Ngaji, NIM 2281131134 dari kelas A23. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching. Pembahasan kali ini mengenai beberapa kekurangan dalam sistem pendidikan formal di Indonesia beserta cara untuk mengatasinya. Yang pertama, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Indonesia negara kepulauan, tentunya jumlah sekolah yang ada di Indonesia tidak sedikit, sehingga banyak daerah terpencil yang masih kurang akses terhadap sarana pendidikan yang memadai seperti fasilitas sekolah, perpustakaan, dan media penunjang pembelajaran lainnya. Solusinya, pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur pendidikan, terutama di daerah-daerah yang kurang terlayani. Program pembangunan sekolah baru dan konstruksi sekolah yang ada harus diprioritaskan. Kemudian yang kedua, kualitas guru dan tenaga pendidik. Kualitas guru bervariasi dengan banyaknya guru di daerah terpencil tidak memiliki pelatihan yang memadai. Selain itu, rotasi guru yang tinggi mengganggu konsistensi pengajaran. Solusinya, meningkatkan pelatihan profesional untuk guru dan memberikan insentif bagi mereka yang bersedia mengajar di daerah terpencil. Program monitoring juga dapat membantu meningkatkan kualitas pengajaran. Yang ketiga, kurikulum yang selalu berubah. Kurikulum di Indonesia setiap pergantian Menteri Pendidikan pasti dirubah. Kurikulum 2013 belum rampung diterapkan pada semua sekolah yang ada di Indonesia, kemudian diganti ke kurikulum Merdeka, di mana dalam kurikulum ini sangat saya merasa sangat bahwa mereka belajar kurang efektif karena gimana mereka belajar itu hanya eh, mengedepankan kepada kreativitas eh, kepada ya kreativitas peserta didik ya, termasuk itu P5 ya, karena semakin ke sini saya rasa semakin rusak moral setiap peserta didik ya, karena kurangnya eh, pembelajaran yang berlandaskan yang mengedepankan tentang etika dan moral tersebut. Solusinya, pemerintah sebelum mengganti kurikulum dimohon untuk survei terlebih dahulu semua sekolah yang ada di Indonesia sehingga kurikulumnya bisa disesuaikan dengan keadaan sekolah yang ada di Indonesia. Kemudian saat membuat standarisasi dalam dunia pendidikan, sehingga semua peserta didik itu menerima pendidikan yang setara. Jadi, pemerintah wajib membuat satu standar untuk semua pendidikan yang ada di Indonesia. Ya. Kemudian yang berikutnya kualitas fasilitas dan infrastruktur. Banyak sekolah yang mengalami keterbatasan dalam ruang kelas, laboratorium, akses internet, dan sanitasi. Ya, banyak sekolah. Kemudian solusinya pemerintah harus berinvestasi dalam perbaikan fasilitas fisik sekolah dan memastikan bahwa semua sekolah memiliki akses ke informasi teknologi yang memadai. Kemudian yang kedua, kesenjangan digital. Akses terhadap informasi teknologi tidak merata, sehingga siswa di daerah tertentu kesulitan dalam mengikuti pembelajaran online. Solusinya, program penyediaan perangkat teknologi dan pelatihan penggunaan teknologi bagi siswa dan guru perlu dilaksanakan untuk menjembatani kesenjangan digital yang ada. Yang yang terakhir, pendekatan pengajaran yang konservatif. Jadi, metode pengajaran seringkali bersifat konservatif dengan terfokus pada hafalan daripada pengembangan pemikiran kritis. Jadi, mungkin para guru bisa merubah model pembelajarannya di kelas dari yang ceramah mungkin bisa dirubah dengan
program based learning atau diskusi ya. Jadi itu solusi untuk mengatasi pendekatan pengajarannya. Jadi dengan adanya diskusi atau metode pengajaran yang lebih inovatif, jadi misalnya program based learning bisa meningkatkan keterlibatan siswa dengan siswa lain, keterlibatan siswa dengan guru. Jadi siswa-siswa tersebut bisa mengemukakan pendapat mereka masing-masing dan bisa menghargai pendapat yang lain. Jadi itu merupakan beberapa kekurangan yang ada pada sistem pendidikan di Indonesia. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil untuk mencapai pendidikan formal yang berkualitas di Indonesia diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, pendidik, dan masyarakat. Dengan mengatasi kekurangan-kekurangan ini melalui kebijakan peningkatan infrastruktur serta pelatihan guru. Sistem pendidikan di Indonesia dapat ditingkatkan untuk menghasilkan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan global. Jadi itu saja, sekian dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.